Oke, hari ini ada pembelajaran nama Tuhan, yaitu Jehovah Shalom. Yang lalu itu kita belajar Jehovah Rafa, Tuhan adalah penyembuh. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Jehovah Rohi, itu adalah gembala. Terus apalagi? Jehovah Sama, Tuhan hadir bagi kita. Sekarang adalah Jehovah Shalom. Jehovah Shalom bisa tertebak dari kata Shalom, itu damai sejahtera. Kita dasarkan dari Yesaya 9 ayat 5. Ini ayat ini akan sering kalian temui, kita temui di event-event Natal bulan Desember ini. Firman Tuhan berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi eh, ini adalah nubuat kelahiran Tuhan Yesus. Diramalkan ada seorang juru selamat akan lahir. Dan namanya dikenal dengan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga Raja damai. Jehovah Shalom artinya Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Atau Tuhanlah damai sejahtera. Salah satu predikat Tuhan atau gelar Tuhan yang dinubuatkan yaitu Raja damai. Salom sendiri diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Jadi kata Salom itu bahasa Ibrani yang sampai sekarang kita ucapkan kalau dalam pertemuan orang-orang Kristen. Dalam bahasa Yunani yaitu Eirene. Jadi kalau ada teman namanya Irene itu sama dengan Shalom. Artinya aman, sehat, tenang, dan tidak terluka. Itu adalah pengertian dari Shalom yang secara umum kita sebut dengan damai sejahtera. Di pengantarnya bahwa Tuhan adalah Jehovah Shalom, Raja Damai yang sudah dinubuatkan akan lahir seorang putra. Dan kitab Yesaya itu ditulis hampir 600 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga ketika Yesus lahir itu menjadi nubuatan tentang seorang anak yang ternyata adalah membawa keselamatan yang kita peringati di bulan Desember. Kita belajar mengenai Jehovah Shalom yang pertama bahwa damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Relevan, minta tolong bacakan Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa aku memberikan kepadamu damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah Shalom. Kata Shalom secara luas memiliki arti damai, kedamaian, ketenangan, hidup yang aman dan baik-baik saja. Memiliki pengertian juga kesehatan, sejahtera, dan kemakmuran. Nah, jadi kalau kita mengucapkan kata Shalom atau pendeta mengucapkan Shalom pada jemaat atau pemimpin pujian mengucapkan Shalom ketika memulai ibadah, itu sebenarnya berharap hal-hal baik itu terjadi pada orang yang dituju. Nah, ketika mungkin Nelva mengucapkan Shalom ke teman-teman, itu artinya supaya terjadi pada orang itu kedamaian, terjadi ketenangan, terjadi kehidupan yang penuh sejahtera, diberkati. Kemakmuran itu kan diberkati supaya hidupmu baik-baik saja. Jadi bukan sekedar ucapan pembuka, pengganti selamat pagi, selamat malam, bukan, tapi supaya kehidupan orang yang diucapkan mengalami situasi baik. Nah, sekarang ini kalau kalian amati, pejabat pemerintahan pun juga mengucapkan kata shalom ketika membuka pidato. Jadi kalau kalian lihat di YouTube atau di TV, sekarang presiden, maka menteri dan juga bahkan pejabat-pejabat yang lain, sekarang kalau membuka pidato juga mengucapkan kata shalom. Nah, selain assalamualaikum, terus shalom, Om Swastiastu dalam untuk agama yang Buddha, Namo Buddhaya, oh yang Swastiastu yang Hindu, Namo Buddhaya,
salam kebajikan. Jadi salam semua agama disebut, termasuk salam. Berarti salam juga diakui sebagai sesuatu yang baik untuk diucap. Jadi salam juga sudah diakui oleh orang-orang umum bahwa itu adalah salam yang baik untuk diucapkan. Dunia cuma bisa memberikan kesenangan, tapi bukan ketenangan. Hanya bisa memberikan happy, tapi bukan peace. Peace itu damai, happy cuma gembira. Dunia bisa memberikan gembira, tapi tidak bisa memberikan sukacita. Apapun yang dunia berikan sifatnya sementara. Setelah itu orang jadi merasakan situasi hati yang kosong, hampa, dan sunyi. Kalau ada teman-teman kalian, sebisa kalian, kelas 11, suka dugem, suka main ke sana kemari malam-malam. Senang memang waktu acara itu, tapi setelah selesai, rasanya kosong, hampa, rasa hatinya sunyi, dan sebagainya. Tapi damai sejahtera itu kita temukan di dalam Tuhan Yesus. Saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja, tidak ada damai yang sejati. Orang mengalami gelisah, mengalami cemas, mengalami khawatir karena banyak peperangan, kejahatan. Kalau kalian ikuti berita, ada kendaraan yang dirampas, ada orang yang dibunuh, orang menjadi takut, krisis, bencana alam, dan sebagainya. Bahkan ada orang yang berani berkata, eh, bulan Desember akan ada pandemi lagi. Pernah dengar kata-kata itu? Jadi kalau nggak salah, salah satu calon gubernur Jakarta berkata, nanti Desember ada pandemi lagi. Nah, itu kan membuat orang jadi gelisah, jadi ketakutan. Tapi percayalah bahwa di dalam Tuhan Yesus, kita menemukan damai sejahtera yang sejati, yang tidak tergoncangkan oleh apapun keadaan di sekitar kita. Jadi damai sejahtera itu apa? Sekali lagi adalah situasi ke hati kita yang tenang, yang aman, yang tidak gelisah menghadapi apapun. Situasi di sekitar boleh penuh dengan kegelisahan, penuh dengan situasi yang tidak baik. Tapi ketika kita berjalan dalam nama Tuhan, kita akan mengalami situasi yang baik. Kita akan situasi yang tenang, situasi yang aman. Mungkin semua belum tercukupi, masalah belum terselesaikan, tapi kita bisa menghadapi situasi dengan tenang. Kemudian apa? Contoh berikut jadi pembelajaran yang baik. Ini adalah beberapa contoh ketika hidup dalam damai sejahtera. Yang pertama, Tuhan Yesus bisa tidur dengan tenang sekalipun ada badai di sekitarnya. Niku, minta tolong baca Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Iya, ada angin, ada badai, ada gelombang di sekitar, di perahu itu Yesus dan murid-muridnya, tapi Yesus tidur. Kita tahu peristiwa mujizat ini, murid-murid protes pada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun akhirnya terbangun dan berkata, angin ribut, tenanglah. Tuhan Yesus tidur di situ bukan cuek, tapi dia mengalami tenang, sekalipun ada badai di sekitar. Beda tidurnya Tuhan Yesus dengan tidurnya Yunus di kapal saat melarikan diri ke Tarsis. Ini kalau saya dibuka. Di kitab Yunus 1 ayat 5, kita tahu peristiwanya Yunus melarikan diri ketika diutus oleh Tuhan ke Niniwe. Dia melarikan diri ke Tarsis, dia sewa dia bayar tiket naik kapal. Harus tidur di bagian paling bawah di kapal itu. Sementara kapal itu mengalami gelombang, mengalami badai. Dia enak-enak tidur. Orang-orang pun marah kepada Yunus. Kalau di kisah itu Yunus tidur karena cuek, tidak mau peduli dengan situasi di sekitarnya. Dia merasa yang penting sudah melarikan diri dari. Beda orang yang tidur dengan karena tenang dengan orang yang cuek tidak mau ikut dalam sebuah masalah. Oke, ini contoh pertama bahwa dalam situasi paling tidak menyenangkan sekalipun kita bisa mengalami damai sejahtera. Contoh yang kedua yaitu Paulus dan Silas bisa bernyanyi memuji Tuhan sekalipun kondisi mereka dibelenggu dalam penjara. Nelva, minta tolong baca kisah para rasul 16 ayat 26. Bisa para rasul 16 ayat 20.
25. Kisaran 19 sampai 25. Ayat 25. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, kalau orang hatinya tidak tenang, hatinya takut, gelisah, tidak mungkin situasi di penjara, kemudian tangannya dirantai, kakinya dibelenggu, bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan. Paling cuma bisa mengeluh, paling cuma bisa berkata, Tuhan, kenapa saya mengalami situasi ini? Tapi Paulus dan Silas hatinya tenang, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Sehingga ketika mengalami situasi tidak menyenangkan, mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan saya percaya kalau itu lagu Indonesia, mereka tidak mengeluh, tidak menyanyikan lagu yang merengek-rengek minta tolong pada Tuhan. Tapi lagu yang menyatakan kebaikan Tuhan. Ketika mungkin dibelenggu, kalau itu lagunya lagu sekarang, mungkin mereka akan berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Meskipun dibelenggu, meskipun dirantai. Tapi tetap berkata, mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan lagu yang minta-minta pertolongan Tuhan. Tidak salah minta tolong Tuhan, tapi dalam kondisi yang paling sulit, orang hatinya tenang, akan memandang pada kebaikan. Ini adalah contoh ketika situasi tidak menyenangkan, orang tahu dari mana datangnya damai sejahtera. Datangnya dari Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki damai sejahtera dalam hatinya yang bisa kuat menghadapi setiap tantangan dan rintangan di sekitar. Mungkin tidak ada uang, bisa jadi banyak kebutuhan belum tercukupi. Tapi orang yang kuat berakar di dalam Tuhan, dia akan berani berkata kepada Tuhan bahwa Engkau baik Tuhan, sekalipun situasi yang saya hadapi saat ini tidak menyenangkan. Jadi poin pertama, Jehovah Shalom yaitu bahwa damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Dunia cuma bisa memberikan kesenangan hanya sementara, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera yang tidak berkeputusan. Poin kedua, Jehovah Shalom yaitu bahwa Tuhan mau kita mengusahakan damai. Eh, Niko minta tolong Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, damai sejahtera memang datanya dari Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita hidup mengusahakan damai tersebut. Firman Tuhan memerintahkan untuk kita hidup damai dengan semua orang. Kehidupan yang penuh damai tidak bisa datang dengan sendirinya. Kita diperintahkan untuk mengusahakan, mengerjakan, atau membuat situasi tetap damai. Kita tidak bisa berkata, Tuhan, berikan kedamaian pada keluarga kami, tapi kita sendiri tidak bisa hidup damai pada orang lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kalau ada seorang bersalah pada kita, berikan pengampunan supaya doa kita tidak terhambat. Nelva, bacakan Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, mempersembahkan mezbah itu artinya kita berdoa kepada Tuhan. Atau juga bisa diartikan kita beribadah. Jadi kalau misalkan mau ke gereja, tapi ternyata di hati kita ini masih ada perasaan benci pada seseorang atau tidak enak pada seseorang. Jangan ke gereja dulu, selesaikan pada orang yang kita bermasalah. Minimal kita mendoakan orang tersebut bahwa kita mengampuni dia. Supaya apa? Supaya doa kita jangan terhambat. Kalau kita sudah berdamai, minimal melalui doa lebih dulu, baru mungkin bisa kita bertemu atau lewat WA atau apa, pokoknya
Saya minta maaf kalau saya punya salah ya. Kemudian setelah itu eh, kita bisa beribadah dengan tenang. Jangan sampai ada perasaan bersalah. Datang pada Tuhan, ke gereja, beribadah, memuji Tuhan, tapi masih ada kebencian di hati kita. Ibadah kita nggak ada gunanya. Doa kita akan terhambat. Kalau kita doa pribadi di hadapan Tuhan, tak sesuatu, nah, akan jadi hambatan juga kalau belum selesai. Di firman Tuhan mengajar, kalau ada orang bersalah pada kita, bereskan lebih dulu, supaya ketika kita berdoa pada Tuhan tidak terhambat. Jangan sampai minta sesuatu, ternyata jadi halangan karena kita punya kebencian. Kemudian poin berikutnya, contoh yang bisa kita lakukan. Ketika kita mengampuni orang yang membenci kita, Tuhan pun akan mengampuni kesalahan kita. Nah, Niko, minta tolong baca Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Iya, kenapa kita harus mengampuni orang lain? Karena supaya ketika kita pasti punya kesalahan, kita pasti punya dosa, kita pasti punya pelanggaran. Setiap hari ada saja kita punya kesalahan di hadapan Tuhan. Mungkin kita berbohong, mungkin kita eh, berkata tidak jujur, atau mungkin kita lupa berdoa dan sebagainya. Ya mungkin orang lain nggak tahu, Tuhan yang tahu. Terus kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan nggak akan ngampuni kalau kita nggak mengampuni orang lain yang membenci kita atau bermasalah dengan kita. Kita mengampuni lebih dulu. Nah, misalkan ingat, oh kamu masih bermasalah dengan saudaramu atau dengan temanmu. Dan kita doakan, Tuhan saya mengampuni orang. Kadang-kadang saya juga tidak selalu bisa mengampuni seseorang secara langsung. Saya akhirnya minimal mendoakan orang tersebut. Tuhan saya lepaskan pengampunan pada orang ini, pada bapak ini. Supaya apa? Di hati saya tidak ada lagi kebencian. Jadi kalau satu kali mungkin ketemu atau apa ya, saya tidak ada perasaan benci atau apa kepada dia. Jadi saya sudah mengampuni orang kesalahan orang itu. Supaya kalau saya punya kesalahan, jika saya minta ampun di hadapan Tuhan, Tuhan juga mengampuni saya. Jadi kita mengusahakan damai dengan cara apa? Kita mengampuni orang bersalah supaya doa kita tidak terhambat, ibadah kita tidak bermasalah di hadapan Tuhan. Kita mengampuni orang lain supaya Tuhan mengampuni kesalahan kita. Dan juga bagaimana mengusahakan damai. Nah, yang bisa kita lakukan yang ketiga, Elva bisa baca Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat Efesus 29. 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Iya, dengan cara apa yang bisa kita lakukan mengusahakan damai? Dengan cara kita tidak membuat keributan atau masalah yang tidak perlu. Karena itu kita harus bisa menjaga sikap dan perkataan kita. Dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari. Jadi hati-hati dengan yang kita katakan. Kita tahan hati kita, jangan sampai mudah tersinggung. Misalkan ada orang yang mungkin membuat kita itu rasanya gak enak, kita tahan. Jangan sampai meluap emosi. Sudahlah, kita berpikir, oh mungkin memang dia seperti ini. Mungkin dia juga ada masalah lain dan sebagainya. Jangan sampai kemudian timbul kata-kata emosi dari kita yang membuat masalah yang tidak perlu. Kadang-kadang ya orang hanya apa nggak sengaja melihat mata, saling melihat jadi masalah. Terus berkata, ngapain kamu lihat saya? Jadi pertengkaran yang tidak perlu. Jadi kita jaga, jangan sampai ada sikap kita yang menjadi sesuatu yang tidak perlu. Jadi bagaimana mengusahakan damai ya? Kita mengampuni orang lain dan juga jaga sikap dan perkataan kita. Jangan sampai ada keributan atau masalah yang tidak perlu. Kalau memang harus mengalah, lebih baik mengalah. Kalau memang harus menghindar, ya kita hindari. Kalau memang harus kita itu tidak terlibat pada sesuatu hal, ya tidak bisa terlibat. Jaga hidup kita dengan baik supaya kita ada damai dengan semua orang. Jehovah Shalom artinya bahwa damai sejahtera datangnya dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita mengusahakan damai. Jadi damai itu kita juga mengusahakan. Sehingga Tuhan akan bekerja melalui kita. Dan yang ketiga, poin terakhir, yaitu damai sejahtera itu identitas orang Kristen. Minta tolong Niko, Matius 5 ayat 9.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, ini adalah khotbah Tuhan Yesus yang pertama itu tentang berbahagialah. Salah satunya dikatakan berbahagia orang yang membawa damai karena disebut anak-anak Allah. Namanya dari atau tidak, identitas orang Kristen itu ada dua, yaitu orang Kristen dikenal punya kasih dan juga hidup dalam damai sejahtera. Dua ini di mana-mana kita dikenal mengenai damai sejahtera itu pasti melekat pada orang Kristen. Pasti mengenal dengan kasih. Orang-orang dunia, orang-orang yang bukan Kristen mengenal orang Kristen itu pengajarannya kasih dan juga damai. Mengapa ada damai sejahtera? Contohnya ketika orang berpidato memberi sambutan, kadang-kadang berkata begini, misalkan ya, orangnya Muslim mencoba membuat sambutan, Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Itu kan yang maksudnya untuk orang yang bukan Muslim. Jadi berarti orang Kristen dikenal identitasnya adalah damai sejahtera. Ya, Assalamualaikum dan damai sejahtera untuk yang bukan Muslim dikatakan perkara seperti itu. Jadi untuk orang yang Kristen disebut dengan damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu identitas kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan sendiri mengajarkan berbahagialah kalau kita membawa damai. Nah, kalau ada keluarga hidupnya penuh pertengkaran, ribut, kacau, tidak bisa menyelesaikan konflik dengan baik, Kristen tapi sedikit-sedikit cerai dan sebagainya. Itu hanya identitasnya saja Kristen tapi bukan sebagai pengikut Kristus yang sesungguhnya. Ada banyak saat ini nama-nama Kristen yang membawa keributan, yang membunuh, yang memperkosa, dan melakukan perbuatan tercela yang lain. Tapi secara umum, orang Kristen dikenal sebagai seorang yang ciri-ciri pengajarannya itu punya kasih dan damai sejahtera. Contohnya, ada gereja ditutup, kita tenang-tenang aja. Ibadah diprotes, kita juga mau berbuat apa? Ketika berdoa dilarang, disalahkan, kemudian datang banyak orang memprotes, oh kok berdoa di rumah? Orang Kristen mau berbuat apa? Tidak mungkin kita membalas atau melakukan serangan balasan. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa berharap semua situasi baik-baik saja. Karena kan tidak mungkin kita membalas. Karena kita diajarkan memiliki damai sejahtera. Karena itu kita cuma bisa berdoa supaya Tuhan memberkati orang-orang yang menganiaya kita. Oke, pembelajaran kali ini kiranya kita boleh menjadi pembawa damai di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Kalian membawa damai di rumah, membawa damai di sekolah, demikian juga membawa damai di gereja, mungkin di antara teman-teman kalian yang kehidupannya sedang dalam konflik atau bermasalah atau dalam kegelisahan. Kita datang sebagai pembawa damai. Oke, sharing kita tutup dengan berbagi. Kalian sharing, adakah kalian pernah mengalami situasi bermasalah dengan seseorang, kemudian kalian inisiatif memberikan pengampunan atau memberikan maaf kepada orang itu, memaafkan kesalahannya. Situasi-situasi itu bagaimana yang kalian rasakan? Kalau dari saya, satu kali saya itu pernah difitnah sama seseorang oleh orang yang saya dukung selama ini, oleh orang yang saya itu bantu dia. Itu orang yang kami waktu itu sama-sama penggemar musik. Dan saya difitnah segala macam dan sebagainya. Disingkirkan, saya itu ketua ketua mereka tapi saya disingkirkan. Apa yang saya lakukan ya sudah. Saya juga tidak mungkin mengejar-ngejar orang itu dan saya berdoa Tuhan saya ampuni bapak ini. Saya maafkan. Satu kali ketika ketemu dia bersalah, merasa bersalah pada saya. Dan teman-teman yang lain lebih membela kepada saya. Teman-teman lain melihat bahwa ternyata Pak Oki ini tidak salah. Pak Oki ini benar. Tapi ya saya memaafkan orang itu, tapi saya tidak lagi terlibat dalam perkumpulan mereka. Cukup saya mengalami, sudah mengampuni, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Dan saya sudah tenang, saya sudah tidak ada perasaan apapun dengan orang ini. Sudah tidak ada kebencian, tapi saya juga tidak terlibat lagi dalam perkumpulan mereka. Oke.
Niko, pernah mengalami kamu ada bermasalah dengan teman, tapi kamu akhirnya memilih untuk memaafkan dia lebih dulu. Pernah Pak. Mm-mm. Eh itu sama teman sekolah pas kelas 10 itu dia konyol. Terus kayak kayak songong sama nyolot lah sama aku, cuman eh, karena teman sekelas kan nggak mungkin berantem kan Ya. gara-gara masalah sepele, jadi ya dimaafin aja Hmm. gitu. Terus sampai sekarang masih temenan. Sampai sekarang masih? Temenan. Oh, gimana? Oh. Yang memaafkan itu gimana? Niko yang memaafkan dia datang atau bagaimana cara? Atau cukup dalam hati? Kayak dalam hati aja, kayak ya udah nggak terjadi apa-apa gitu, Yes. biarin aja. Ya, ya tidak apa-apa. Itu juga satu keputusan yang baik. Karena kan berikutnya juga Niko pun masih bisa menerima karena itu jadi teman. Tapi bukan juga di dalam hati Niko sendiri juga ada eh, perasaan begini bahwa oh ada hal tertentu yang saya harus hati-hati dengan anak. Walaupun tetap berteman, tapi ada hal tertentu yang kamu juga harus berhati-hati supaya tidak terlibat sesuatu yang salah. Oke, gitu. Terima kasih. Nelva, ada situasi kamu pernah bermasalah dengan teman atau siapa, dan kamu akhirnya memilih untuk maafkan dia. Ada Pak. Nah, sama siapa itu? Waktu itu sih sama teman gereja Pak. Ah, oh, teman Waktu kerja. itu masalahnya sih sebenarnya karena apa ya? Tahu ada omongan di belakangnya sih Pak. Hmm. Terus kamu dengar Terus yang diomongkan itu, tahu. ya, terus akhirnya ya aku pertamanya sih pasti marah dan kecewa sih pastinya karena situasinya itu kan temen deket sendiri. Mm-mm. Terus eh pertamanya sih agak susah buat memaafkan, tapi lama-lama kayak ngapain juga nyimpen amarah lama-lama gitu. Nggak ada untungnya juga. Ya pelan-pelan bisa memaafkan apa. Oh. Jadi yang maafkan tuh Nelva sendiri dalam hati Nelva. Iya, Oh, ya. Tapi sekarang masih berteman dengan dia dengan baik. sekarang masih berteman. Masih, ya. Karena memang satu gereja ya kan nggak mungkin hanya karena masalah itu terus Iya, tidak gereja. Ya tidak apa-apa. Sama seperti Niko tadi, nah, mungkin ada satu sisi kamu tahu, oh anak ini seperti ini, kamu maafkan dia, memahami dia, tapi juga mungkin ada situasi yang, oh ada hal tertentu saya tidak bisa, eh, mungkin harus ada yang saya hindari hal tertentu. Itu tidak ada masalah, supaya tidak terjebak pada situasi yang salah, yang salah. Oke, puji Tuhan, kita akhiri. Saya akan berdoa untuk kalian, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, bahwa Engkau adalah pembawa damai dalam kehidupan kami, dan kami pun juga kiranya boleh mengusahakan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera itu di antara kami dengan teman-teman atau siapapun yang kami temui. Terima kasih Tuhan, berkati Niko dan Eva minggu ini akan mengikuti PAS Tuhan, penilaian akhir semester. Memberkati mereka, berikan hikmat yang dipelajari bisa jadi berkat untuk mereka mengerjakan dengan baik tanpa banyak kesulitan. Dan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada mereka bisa menyelesaikan tercukupi dengan baik sesuai dengan berkat dan mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Niko dan Elva, sukses untuk PS-nya Tuhan berkati. Terima amin kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak.